Oleh karena itu dengan keadaan seperti itu, apakah kita bisa bertahan hidup di dunia ini gitu? Coba Agung bayangkan lah, misalnya kita nih orangnya lengah, orangnya tidak sigap, orangnya itu menggampangkan karena kita merasa bahwa sesuatu itu selalu dimudahkan, disediakan. Betul. Nah, akhirnya bagaimana cara kita menjalani kehidupan? Iya, bagaimana ya kalau misalnya kayak contoh yang menggampangkan gitu ya Pak. Jadi ada seseorang misalnya ketika misalnya pengen beli kaset lah gitu. Ketika anak itu bersungguh-sungguh ingin membeli kaset, dia nabung tiap hari, dia masukkan sebagian jajannya untuk beli kaset, dan ketika dapat kaset dia putar terus kasetnya itu, didengar terus gitu. Dia menghargai kan. Jadi kalau misalnya dia dapatnya kayak sekarang kan musik gampang, tinggal download aja Pak. Kalau sekarang tinggal download terus habis di setel sekali dihapus, jadi gampang. Jadi kedepannya anak-anak yang seperti itu kayaknya kurang menghargai sesuatu yang dimiliki gitu. Karena dia tidak berjuang untuk meraih apa yang dia inginkan. Betul, nggak ada effortnya gitu. Dia tidak bisa menghargai yang namanya kerja keras. Apalagi dia diharapkan berusaha sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita memiliki anak yang seperti itu, coba bayangkan bagaimana nasibnya di masa depannya. Iya, dia akan terbengkalai gitu kan, karena apa yang menjadikan dia mudah tentunya sudah tidak ada. Benar. Terus dia mau kemana gitu? Ya, apakah kita dari nol aja paling aja dari nol aja gitu? Benar. Struggle gitu. Iya. Dia akan akan menyulitkan kehidupannya dia sendiri. Padahal dia bukan start dari nol. Seharusnya dia menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih cepat lagi suksesnya. Wajar ya kalau orang start dari nol gitu. Dia lebih lama gitu suksesnya. Karena kan prosesnya juga lebih lama. Tetapi kalau orang yang sudah diberikan banyak fasilitas di dalam kehidupannya, tapi suksesnya lebih lama dibandingkan orang yang startnya mulai dari nol, nah ini yang patut dipertanyakan. Lu ngapain aja selama ini gitu kan? Udah fasilitas enak gitu kan, udah apa-apa tinggal tring gitu. Benar. Karena dia menganggap semuanya itu yang tadi kata Agung sepele. Ngapain sih gue harus bersusah payah dari sekarang? Kan orang tua gue kaya, orang tua gue berada, gue minta apa aja dikasih. Nah, anak seperti ini kira-kira akan jadi anak yang sotoy nggak? Nggak ada guna. Iya benar. Saya aja takut kalau memiliki anak yang seperti itu. Iya, khawatir ya Pak. Iya, karena saya khawatir masa depannya. Bagaimana nasib dia nanti di masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan buat mencegah itu? Ya, banyak-banyak berdoa. Doa gitu. Ya kita harus mengubah pola didik kita kepada anak kita. Kalau misalnya selama ini kita memanjakan, selama ini kita hanya menyuapi, mulai ubah. Harus ada konsekuensi dari apa yang anak kita minta. Agar apa? Agar anak juga tidak menggampangkan. Tetapi kalau kita tidak memberikan konsekuensi, kita hanya langsung memberikan, akhirnya ya anak kita sotoy. Dia merasa dengan dia misalnya teriak gitu, langsung permintaannya diberikan. Kita ingin menjadikan anak itu seperti apa nantinya gitu. Nah di sini kan makanya penting kita sebagai orang tua saja mengajarkan anak-anaknya agar mereka mau berusaha sungguh-sungguh dengan keinginannya. Berarti sungguh-sungguh ini kayak seperti apa? Maksudnya sesuatu hal yang dasar gitu ya Pak? Dasar. Modal juang siapapun itu, mau orang dewasa, mau anak kecil gitu. Benar. Jadi modal juang untuk mencapai sesuatu itu kita harus sungguh-sungguh gitu. Iya, dan itu harus diajarkan sejak usia anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita sudah dewasa nih, kita tidak terbiasa ya berusaha sungguh-sungguh. Akhirnya hal ini menjadi aneh. Menjadi kenapa sih gue harus capek-capek? Benar.
Tadi gitu. Akhirnya ini yang akan merusak mental anak kita. Mentalitasnya. Iya. Karena kita tidak pernah mengajarkan gitu sikap-sikap berusaha dengan sungguh-sungguh ini. Karena kalau kita sudah dewasa, terlanjur perilaku kita ini seenaknya gitu. Akhirnya sudah, agar membuat diri kita berubah, memiliki sikap yang lebih baik, itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Karena sudah terbentuk karakter di diri kita. Sudah ada perlawanan opini. Benar. Kadang kita terbiasa gampang, ketika disuruh ini nggak mau. Iya. Seperti itu kan? Benar. Kalau udah dewasa gitu. Sudah dewasa, iya. Iya, susah. Benar. Kalau anak-anak kan mereka masih dalam masa-masa pembentukan. Nah, itu yang karakter mereka. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Tetapi kalau kita sudah dewasa, ini akan jauh lebih sulit gitu. Karena kita harus membongkar pola pikir kita. Dan kalau hal itu kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh juga gitu untuk membongkarnya, akhirnya kita akan tetap di pola yang sama. Nah, di sini makanya pentingnya gitu. Kita kalau sudah terlanjur dewasa, memaksa diri kita nih untuk berusaha sungguh-sungguh dengan apa yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi kayaknya lama Pak kalau udah dewasa tuh gimana gitu. Ya mau nggak mau. Iya, mau nggak mau. Mungkin ada step-stepnya dulu ya meraih jadi orang yang sungguh-sungguh itu gitu. Iya. Kadang harus jatuh bangun dulu. Harus ada caranya. Iya, caranya kan macam-macam kan biasanya. Ada orang yang tersadar ketika kena batunya gitu, atau misalnya ada yang ngasih tahu ceweknya atau siapanya gitu, kita benar. Ya memang kalau sudah dewasa kita baru sadar kalau mendapatkan misalnya musibah, masalah. Kenapa nggak dari dulu gue kayak gini? Iya. Nah itu kan banyak kayak gitu. Benar. Kan penyesalan itu selalu datang di akhir ya. Iya, kalau di awal pendaftaran. Benar. Nah, tetapi kan konsekuensinya kita harus berupaya lebih besar gitu. Nah, di sini saya tidak mau menyalahkan, mengucilkan siapa saja. Tetapi kalau kita merasa nih kehidupan kita ini layak diperjuangkan, ya kita harus mau berusaha sungguh-sungguh. Ya. Kayak saya pribadi deh, dulu kan saya perokok. Nah, ini nih bagi perokok. Nah, saya bukan susah perokok yang kadang-kadang gitu. Proaktif. Perokok yang istiqomah. Nah, di sini ketika saya memutuskan untuk berhenti, waduh, itu usaha yang penuh dengan suka dan duka gitu, yang membuat saya itu harus berjuang agar memiliki kebiasaan baru. Nah, tetapi saya mau mengambil resiko itu karena saya tahu gitu, saya ingin sehat. Saya tidak ingin membakar uang saya gitu. Masa sih saya dikendalikan oleh rokok gitu dalam kehidupan saya. Dulu kan saya punya mindset gitu, kalau saya nggak merokok, saya nggak bisa berpikir. Nah ini kan bahaya banget gitu. Itu tertanam ya Pak? Iya, itu sudah tersugesti di dalam alam bawah sadar saya. Kan akhirnya saya jadi ketergantungan. Nah, apakah ini hal yang baik? Kalau ya makan aja deh, itu kan hal yang baik ya. Tetapi kalau kita berlebihan bagaimana? Kayak Agung. Baik sih. Salah agak. Itu eksius gitu. Nah ini Gong, kan jadi sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik gitu. Apalagi yang negatif gitu. Terus kita lakukan secara istiqomah. Ini jauh lebih gak baik lagi. Nah, tetapi ketika saya sudah memutuskan nih, saya ingin berhenti merokok.
Karena alasan saya ingin sehat. Saya ingin dapat membuat badan saya bisa beraktivitas lebih baik lagi gitu kan. Karena dulu pekerjaan saya ini sangat menguras fisik. Kalau badan saya bermasalah, pasti bermasalah juga pekerjaan saya. Terus harus ada sebabnya dulu. Gitu. Benar. Karena memang orang dewasa itu ya harus kena batunya dulu. Iya. Kalau pengen sembuh-sembuh ada sesuatunya iya. dulu. Nah, tetapi kan kalau misalnya kita setelah mendengar podcast ini gitu, kita tersadarkan, ya kenapa kita harus terkena batunya dulu. Ya, kita kenapa tidak memaksa diri kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap hal yang bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, jadi ya itu. Ketika saya berusaha dengan sungguh-sungguh dan saya mau melakukan apapun untuk berhenti merokok, akhirnya saya menemukan caranya. Dan caranya itu tidak menyakitkan saya lagi. Aman ya? Aman. Iya. Nggak bikin mudah ya. lagi. Nah, karena kan banyak orang yang ingin berusaha berhenti merokok, tetapi kenapa sulit? Karena caranya sulit. Iya. Yang dicari yang cara sulit. Iya. Nah, akhirnya karena saya sudah niat, saya ingin berhenti merokok, ya alhamdulillah Tuhan berikan cara yang mudah. Nah, tetapi kan kalau saya boro-boro ini ya mau berusaha, ya niat aja nggak punya, ya kan? Nah, bagaimana kita mau berusaha sungguh-sungguh? Jadi yang pertama kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh, tentukan dulu targetnya apa, kita maunya apa, dan yang kedua kita bikin perencanaannya agar apa? Agar kita dapat menemukan caranya. Dan yang ketiga yaitu kita mau bekerja keras agar kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Karena apa? Kalau kita tidak dapat bekerja keras, ya bagaimana kita dapat meraih apa yang kita inginkan? Jangan kita bicara soal kerja cerdas deh. Iya. Ya. Biasanya ada kerja keras, kerja cerdas. Nah itu. Biasanya orang-orang katanya efektif kerja cerdas. Kerja cerdas. Iya. Karena nggak mau kerja keras. Iya. Iya. Nah itu nggak mau capek alasannya, nggak mau berpeluh keringat. Kayak begini, kayak misalnya dia mau, katakanlah dia mau berpindah tempat ke B. Iya. Kalau katanya sih kok opininya kalau orang yang kerja keras itu dia jalan. Tapi kalau misalnya orang yang kerja cerdas itu dia naik mobil. Nah gitu. Itu. Kalau dia mampu beli mobil. Oh iya. Iya benar. Emangnya nggak ada kerja kerasnya dulu di awal ya? Iya benar. Nah, setiap pasti ada kerja keras ya. Iya. Jadi segala sesuatunya ya ada kerja kerasnya. Karena dengan kita mau kerja keras, akhirnya kita menemukan caranya kerja cerdas, Bu. Nah, jadi 3 hal ini yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita agar kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Baik, begitu obrolan kita siang hari ini ya. Siang hari ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Doni. Sama-sama. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau tanyakan langsung saja diklik di bawah link deskripsi, ada Gmail di form. Mau lihat artikel ada Beyond Education Podcast, Blogspot, ada juga WA dan Telegram. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.